Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 17 September 2024 dalam pekan biasa ke-24 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih atas rahmat dan berkat yang selalu tercurah bagi kami. Kami datang menghadap untuk mendengar sabda-Mu, serta merenungkannya. Mampukanlah kami untuk dapat memahami pesan-pesan ilahi-Mu, serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Beribadatlah kepada
menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama Dia. Ketika Ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk, dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita milik Allah.
Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Perpisahan yang disebabkan oleh peristiwa kematian bukan hanya menyedihkan bagi orang atau keluarga yang ditinggalkannya, tapi bisa membuat hati hancur, bahkan trauma, jika yang meninggal adalah orang yang paling dicintai atau dikasihi. Terlebih lagi jika yang meninggal adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Itulah yang dirasakan oleh seorang janda di Nain, yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ia harus kehilangan putranya, bahkan anak satu-satunya yang dimilikinya, yang tentunya menjadi kebanggaan serta tumpuan harapannya. Dengan hati hancur, sedih, serta putus asa, ia berjalan keluar gerbang kota bersama orang-orang yang mengusung jenazah anaknya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berpapasan dengan rombongan itu. Tuhan melihat penderitaan mental yang dialami janda tersebut. Hatinya pun tergerak oleh belas kasih, dan Tuhan pun berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Tidak ada kata-kata permohonan dari janda itu maupun orang-orang yang bersamanya. Tetapi Tuhan Yesus menghampiri usungan jenazah itu dan memberi perintah kepada jenazah anak muda itu untuk bangkit. Lalu anak muda itu bangun. Ia duduk dan berkata-kata. Kemudian Tuhan menyerahkannya kepada ibunya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus membuat gempar, dan orang-orang yang berada di sana betul-betul ketakutan. Karena belas kasih dan kuasa Allah, mukjizat pun terjadi. Pengalaman ditinggalkan anak satu-satunya oleh karena kematian juga dialami oleh Bunda Maria. Saat peristiwa itu terjadi, tentu perasaan Bunda Maria sama seperti janda dari Nain tersebut. Bahkan apa yang dialami Bunda Maria lebih menyakitkan. Sebab Yesus anaknya yang membangkitkan orang dari kematian harus mati di atas salib, yang sebelumnya melalui proses penghinaan, penderitaan, dan penyiksaan. Adakah orang yang bisa menggambarkan rasa sakit yang dialami Bunda Maria? Tetapi Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati pada hari ketiga bangkit. Dia bangkit, bukan dibangkitkan. Sebab dialah yang memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Saudari-saudara yang terkasih, suka atau tidak, kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kapan waktu dan bagaimana caranya, tidak ada satu orang pun yang tahu. Keluarga yang ditinggalkan tentu sedih dan hancur hatinya. Tetapi sebagai pengikut Tuhan, kita punya harapan dan percaya. Kelak Tuhan akan membangkitkan semua pengikutnya yang taat dan setia. Rasul Paulus pada bacaan kedua mengingatkan bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Tubuh yang satu dengan anggota yang banyak, tetapi satu kesatuan. Dan kelak, kesatuan tubuh ini akan dibangkitkan Tuhan. Asalkan sebagai anggotanya, kita taat dan setia pada panggilan tugas kita masing-masing, sesuai yang dikaruniakan dan dipercayakan Tuhan untuk kita laksanakan. Seperti lantunan Mazmur hari ini yang sangat indah memberi kita semangat. Sebab Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita adalah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan yang kita imani setia akan kasih-Nya selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Maka mari kita beribadah kepadanya dengan sukacita, datang kepadanya dengan gembira.
Semoga ketika waktu kita usai di dunia ini, kita boleh mengalami kebangkitan lalu masuk ke pintu gerbang Tuhan dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang menjadikan bumi serta isinya, Engkau jugalah pemilik surga. Jadikanlah kami bagian dari anggota tubuh-Mu yang setia dan taat pada kehendak dan rencana-rencana-Mu, sehingga kami layak dan pantas masuk melalui gerbang-Mu yang Maha Kudus dengan puji-pujian dan ucapan syukur, bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.